Yosudarso kan? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Monumen Yosudarso? Beberapa dari kalian mungkin belum mengetahui lebih detail tentang monumen bersejarah ini. Nah, yuk kita cari tahu bersama. Lokasi Monumen Yosudarso ada di Jalan Pemuda, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Tegal. Monumen Yosudarso dibangun pada tahun 1968, terletak di pinggir jalan utama di depan Balai Kota Tegal yang sekarang menjadi gedung DPRD Kota Tegal. Diresmikan pada 15 Januari 1969 oleh Laksamana Muda Laut Soeharno bertepatan dengan Hari Dharma Samudra. Monumen Yosudarso adalah tugu prasasti yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Pertempuran Aru adalah pertempuran yang terjadi di Maluku, di mana Belanda menyerang Indonesia saat kapal eri Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau milik Indonesia sedang berpatroli, dan menyebabkan Komodo Yosudarso gugur ditembak oleh kapal patroli HRMS Everstein milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora dengan meninggalkan pesan terakhir. Kobarkan terus semangat pertempuran. Jadi kan kita udah tahu sejarah singkat soal Monumen Yosudarso ini. Sekarang kita akan bahas kenapa sih Kota Tegal dipilih sebagai tempat berdirinya monumen ini. Pantai utara Jawa, dan di kota inilah telah berdiri PKR Laut pada sejak awal kemerdekaan yang kemudian berkembang jadi pangkalan Angkatan Laut Rakyat Indonesia yang punya kota. Perancang monumen ini adalah Saptawijaya dari Yogyakarta. Tugu berupa piramida yang terpotong terbuat dari beton, di bagian luarnya dilapisi marmer hitam dan atasnya dibangun patung segi empat yang merupakan leher tugu. Sedangkan pada puncak monumen ini adalah patung dada Komodo Yosudarso yang dibuat dari bahan perunggu dengan tinggi keseluruhan tinggi 9 meter, terletak pada area seluas 49 meter persegi menghadap ke utara arah Laut Jawa. Di bagian tengah depan terdapat simbol ALRI dan di bawahnya terdapat nama-nama pahlawan Aru yang gugur serta prasasti peresmian yang berbunyi Monumen Yosudarso diresmikan oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana Laut Muljadi, Tegal, tanggal 15 Januari 1969. Bagian belakang monumen terdapat jangkar sebagai simbolis Angkatan Laut dan di bagian depan terdapat simbol ALRI serta ukiran pesan terakhir yang diserukan oleh Komodo Yosudarso.
Oh iya, bahas-bahas Yosudarso, kalian udah tahu belum sih siapa pahlawan Yosudarso ini? Dia punya cerita menarik tentang hidupnya yang bisa kita ambil hikmahnya loh. Kira seperti apa ya kisahnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Yosudarso atau Laksamana Madya TNI ANT Yosapat Yosudarso lahir pada tanggal 24 November 1925 dan meninggal pada 15 Januari 1962 di umur yang ke-36. Ia merupakan anak dari Soekarno, Darmo Prawiro, dan Mariam. Ayahnya merupakan pensiunan dari reserse polisi. Sejak kecil, Yos ingin sekali menjadi prajurit. Namun, orang tua Yos tidak menyetujui keinginannya untuk masuk ke dunia militer. Ia bahkan nyaris menjadi seorang guru setelah diterima di Quick School di Muntilan. Namun, karena kondisi, Yos gagal menyelesaikan studi keguruannya. Saat itu, 1942, Jepang tengah masuk dan berkuasa di Indonesia. Meski tidak berhasil menjadi guru, Yos tidak menyerah. Justru ia berkesempatan untuk menggapai cita-cita masa kecilnya menjadi prajurit. Apalagi pemerintah militer Jepang sedang membutuhkan tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Yos pun kemudian masuk sekolah tinggi pelayaran di Semarang, sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut Jepang. Setelah lulus, pada 1944, Yos bertugas di kapal milik Jepang bernama Ku Osamu Butai sebagai perwira. Pada 17 Agustus 1945, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diiringi dengan kekalahan Jepang dari sekutu. Hal ini rupanya membukakan jalan karir bagi Yos. Ia bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat di sektor kelautan. 3 tahun kemudian, ia menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut di Surabaya pada 1950. Sejak itu, Yos pun kerap mengambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah NKRI. Ia pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia seperti KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, sampai KRI Macan Tutul. Di pintu gerbang monumen, kita dapat menemukan kantor pos yang sudah beroperasi sejak lama. Lalu, saat memasuki gerbang monumen, di sebelah kanan terdapat tulisan Monumen Yosudarso untuk menunjukkan tempat ini, yang terletak pada depan halte Balai Kota Lama 2. Di sekeliling monumen ini, berisi taman-taman yang nyaman untuk menjadi tempat beristirahat, rekreasi, atau sekedar menenangkan pikiran. Saat kita berjalan maju ke depan, kita dapat menemukan air mancur yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin untuk sekarang, air mancur tersebut tidak dapat beroperasi karena sudah terlalu lama dan tua untuk digunakan. Meskipun begitu, air mancur tersebut tetap dijaga walaupun sudah tua dan tidak dapat beroperasi. Jika kita melangkah sedikit lagi, kita dapat menemukan bunga-bunga yang berjejer ke arah tugu. Terdapat beberapa bunga yang indah di sekeliling tugu yang sangat cocok untuk menambah keindahan pada tugu. Selain itu, tugu tersebut dikelilingi oleh dedaunan hijau nan rimbun yang sering digunakan wisatawan untuk berteduh. Tugu tersebut merupakan tugu yang sangat cocok dikunjungi, baik untuk rekreasi, sekedar mengambil gambar, ataupun untuk mengenal lebih dalam dan mengenang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dan tugu ini juga terkadang digunakan pelajar untuk membuat tugas sekolah. Di sebelah kiri tugu terdapat gedung DPRD yang masih beroperasi sejak zaman dulu hingga sekarang. Bagian luar gedung tersebut sering digunakan wisatawan untuk mengambil gambar. Pada saat hari Minggu, monumen ini ramai dikunjungi oleh banyak orang untuk berjalan-jalan, menikmati hijaunya dedaunan, dan menikmati sepoi-sepoi angin yang menyelimuti sekitar monumen. Selain pada hari Minggu, monumen ini juga sering dikunjungi pada hari biasa di saat malam hari. Saat malam hari, di sekitar monumen ini, kita dapat menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Monumen ini juga sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para anak muda hingga orang dewasa. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves.
from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Nah semuanya, sekarang kita telah mengetahui sejarah Monumen Yosudarso dan cerita hidup Yosafat Sudarso. Dari cerita hidup Yosudarso ada sikap yang dapat kita contoh, yaitu sikap kesatria dan jiwa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Generasi muda juga harus menyadari tugas dan tanggung jawab yang akan diemban ke depannya. Dengan menjalankan kewajiban sebagai pelajar, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita dan menunjukkan bakti cintanya kepada tanah air Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang sudah kalian luangkan untuk mendengarkan penjelasan dan informasi tentang monumen ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada waktu luang, kalian bisa ajak teman-teman kalian untuk menikmati pemandangan monumen ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.